Karena kan sedikit masukan. Saya berikan semangat dengan cara saya berikan sebuah pantun dulu. Karena kan Tanjung Balai itu kan identik dengan suku Melayu. Memboleh estomu tempat wajoma, hasil wajoma. Estomu dimasukkan ke dalam masjid. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun terpaksa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala Sang Khaliqul Akbar, yang mana pada sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam bentuk nikmat. Baik nikmat iman, nikmat Islam, ihsan kesehatan serta kelapangan waktu, sehingga kita dapat berkumpul di rumah yang berbuah ini, di TPQ yang dicintai Allah ini, dalam rangka bertolabul ilmu. Salawat beramaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita nanti umat yang tergolong mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati yaitu pimpinan TPQ Al-Insan, yang insya Allah nanti kita doakan bersama, mudah-mudahan bukan hanya sekedar TPQ saja yang diberikan Ustaz ini. Kita berdoa mudah-mudahan di Datuk Bandar ini beliau nanti yang mendirikan pondok pesantren model pendidikan tahfiz, insya Allah. Dan di samping itu pula salam hormat saya kepada orang-orang tua saya, ibu-ibu sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan. Baiklah Bu, saya tidak apalah banyak-banyak mau berbicara, berceramah, karena kan saya tengok ibu wajahnya wajah lelah nampak saya. Ada wajah lelah, ada wajah ceria. Tapi alhamdulillah di sini semua kita menghadiri majlis taklim yang berbahagia ini. Pernah Ali bin Abi Thalib ditanya 10 orang pemuda Khawarij. 10 orang pemuda Khawarij ini menjumpai Ali bin Abi Thalib. Mereka ingin mengetahui apa betul Ali ini adalah gudangnya ilmu. Lalu mereka memberikan satu pertanyaan kepada Ali. Namun 10 orang pemuda Khawarij ini ingin meminta 10 jawaban yang berbeda atas pertanyaan tadi. Apalah kira-kira pertanyaan? Wahai Ali, mana lebih utama, ilmu atau harta? Lalu Ali mengatakan, yang lebih utama itu adalah ilmu. Kenapa? Ilmu itu warisan daripada Nabi dan Rasul, sedangkan harta warisan daripada Qarun, Syaddad dan Fir'aun. Yang kedua, ilmu itu menjaga kita, sedangkan harta, kita punya harta, kita yang menjaga harta itu. Yang selanjutnya, perbedaan antara ilmu sama harta menurut Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu Bu, kalau kita gunakan itu bakalan tidak berkurang. Tapi kalau harta kita gunakan berkurang. Apalagi kita mengeluarkan 100.000 dalam satu hari, cepat itu selesai habis itu dia. Itulah dia. Itulah salah satu perbedaan antara ilmu dan harta. Makanya Rasulullah SAW
salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Riwayat Muslim. Artinya apa? Barang siapa yang melangkahkan kaki ke majelis taklim, maka dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Kata man di sini maknanya umum, bisa anak kecil, bisa remaja, bahkan orang tua sekalipun. Kalau sudah ada kata barang siapa, siapa itu maknanya umum, bukan hanya ibu-ibu saya, bapak-bapak pun iya. Jadi beruntung kita ketika ada Taman Pendidikan Al-Quran membuat kegiatan seperti ini. Saya banyak yang saya lihat TPQ Jamilsan ini, jarang ada orang yang membuat kegiatan-kegiatan seperti ini. Banyak TPQ yang saya lihat di luar sana belum bisa membuat kegiatan seperti ini. Makanya alhamdulillah ketika ada Taman Pendidikan Quran membuat kegiatan seperti ini, kita support. Baiklah Bu, tak apalah saya memperkenalkan diri kan Bu. Ibu sudah kenal sama saya kan? Udah belum? Belum. Perlu saya perkenalkan diri saya? Nah Bu, Ibu ini pendiam di sini kan? Iyalah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tidak menikah. Perkenalkan, nama saya Khairuddin, tempat Pematang Pasir. Alamat saya di Pematang Pasir, Kecamatan Telunibu, Kota Tanjung Balai. Kegiatan sehari-hari apa? Banyak Bu. Yang pertama, alhamdulillah hari ini saya diberi amanah menjadi kepala sekolah Mis Al-Furqan, plus menjadi kepala sekolah MDTA Al-Furqan. Yang selanjutnya masih tetap berada di media online, wartawan. Yang selanjutnya penyuluh agama di Kecamatan Datu Bandar. Walaupun saya orang Telunibu, saya penyuluh di Kecamatan Datu Bandar, tempatnya di Kelurahan Sejambi. Selanjutnya apa lagi? Mahasiswa pasca sarjana S2 UIN Sumatera Utara. Ibu doakan mudah-mudahan saya di tahun ini cepat wisuda. Baiklah Bu, saya tidak berpanjang lebar masalah ceramah ini karena ada sebuah penelitian mengatakan kalau ada seseorang menceramahi orang yang sudah tua, nanti endingnya bosan. Makanya saya tidak malah lama-lama berceramah di sini. Ada 2 lembar kertas yang saya berikan kepada ibu-ibu sekalian. Kenapa Pak Ustadz memberikan 2 lembar kertas ini kepada kami? Saya yakin dan percaya, entah mana tahu ketika nanti kita mempelajari ilmu agama itu bisa ikan atas apa saja yang pernah kita pelajari di sini. Nah, jadi insya Allah itu bisalah ibu amalkan. Di kertas pertama, di lembaran pertama itu membahas tentang amalan. Di lembaran kedua membahas tentang sholawat. Bagaimana cara melanjutkan sholawatnya? Nanti ketika kita selesai membahas di lembaran pertama. Setiap orang pasti memiliki dosa. Pasti memiliki dosa. Siapa di sini yang tak memiliki dosa? Pasti semua kita memiliki dosa. Sumber dosa itu banyak Bu. Yang pertama dari mata, turun ke mulut, ya? Dari mata turun ke mulut, dari mulut turun ke bukan ke hati Bu. Itu cinta itu. Dari mata, makanya salah satu dosa itu timbul dari mata, melihat yang tidak bagus. Ketika seseorang ditanya, apalah fungsi dari matamu itu? Lalu orang lain fungsi mata adalah melihat. Salah. Kalau orang melihat fungsi mata ini sama gitu sama binatang. Binatang itu fungsi matanya melihat, tetapi ada tambahannya di situ, melihat hal yang baik-baik. Nah, di dalam hadis, kebanyakan di neraka itu adalah kaum perempuan.
Setuju tidak Ibu? Tidak. Ya. Kita diskusi saja Bu supaya tidak tegang. Setuju tidak Ibu dalam hadis ini? Kata Rasulullah, di dalam neraka itu kebanyakan perempuan daripada laki-laki. Mari kita bahas. Yang pertama, ternyata perempuan ini tidak bisa menjaga mulut. Di antara laki-laki sama perempuan, siapa yang merepet? Laki-laki perempuan? Perempuan. Yang kedua apa? Kenapa perempuan itu banyak di neraka? Selain perempuan itu tidak bisa menjaga mulut, perempuan itu tidak bisa menutup aurat, menjaga auratnya. Memang dia berbusana muslim, tapi bawa tutup maaf. Maka wajarlah kata Rasulullah itu di dalam neraka itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Tapi kalau di sini tidak, itu saya lihat, masya Allah, alim semua ini. Amin. Kullu kalam agung-agung, perkataan yang baik adalah doa, maka diaminkan. Jadi untuk menghilangkan dosa-dosa itu ada amalan yang ringan. 4 amalan yang ringan, tetapi besar pahalanya. Ini bisa nanti Bu kita amalkan setiap hari. Apa sajalah amalan yang ringan itu? Yang pertama, mendengarkan azan. Ketika azan berkumandang, awak jangan berkumpul. Ketika azan berkumandang, ketika awak di luar, masuklah ke dalam rumah maksudnya. Bahkan bagaimana cara kita menghormati azan tersebut, adab kita terhadap azan itu. Idza sami'tumun nidaa faqulu kama yaqulul muadzin. Apabila kamu mendengarkan suara azan, apa kata azan itu awak ucapkan. Contoh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Paham saja itu. Kecuali nanti hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Berdoa. Apa doa setelah azan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'ati sayyi Muhammadanil wasilata wal wasyarafa wa ba'athu mahmudan ladzi innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa setelah azan ini tidak mesti kita baca ketika kita mau sholat mendengar azan, tidak mesti. Ketika kita dengar kumandang azan, contoh seperti ini pengajian ini, ya kan? Tiba-tiba azan berkumandang, kegiatan ceramah ini kita offkan sementara. Paham ke sini? Nah, ketika itu azan berkumandang, apa kata muadzin itu awak ikuti. Setelah itu nanti selesai daripada azan tersebut, maka berdoa lagi tuh. Nih, itu sebetulnya amalan yang sangat ringan sebetulnya dilakukan. Namun kita nisyan lupa. Ingat Bu ya, setiap manusia itu memiliki dosa dan memiliki aib. Hanya saja Allah masih menutup aib kita. Hanya saja Allah masih menutup dosa kita. Bagaimana caranya? Salah satunya bertobat. Yang kedua, lakukan amalan-amalan. Ingat Bu, semua orang bisa melakukan ibadah-ibadah yang wajib, tetapi tidak semua orang bisa melakukan amalan-amalan yang sunnah. Contohnya apa? Orang bisa melakukan sholat 5 waktu yang bersifat wajib hukumnya. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, semua orang bisa melakukan, tetapi tidak semua orang bisa melakukan amalan yang sunnah. Salah satunya apa? Sholat tahajud. Tak semua orang bisa melakukannya. Betul atau tidak? Betul. Makanya momen yang seperti ini nih kita cari. Dah. Ketika kita mendengarkan azan, apa kata muazin itu awak ikuti. Sekarang kita masuk ke kajian fikih. Apa hukumnya mengikuti atau menjawab dari muazin tersebut?
dalam mazhab Syafi'i, ketika kita mendengarkan azan lalu kita ucapkan apa yang dikatakan muazzin tadi, maka hukumnya sunnah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hanafi, itu hukumnya adalah wajib. Karena kan kita di sini Indonesia mayoritas penganut mazhab Syafi'i, maka ketika kita mendengarkan azan, walaupun kita tidak mengucapkannya, tidak menjawabnya, tidak berdosa, karena kan itu hukumnya sunnah. Paham sampai sini, Bu? Alhamdulillah. Ketika seseorang berdoa setelah azan, seperti yang sama-sama kita lantunkan tadi, maka apa fadilahnya? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan kepada orang tersebut. Itu amalan yang pertama. Jadi ketika kita mendengarkan azan, selain kita hentikan aktivitas, apa yang dikatakan muazzin itu kita ucapkan atau kita jawab. Setelah itu berdoa. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya amalan kedua adalah membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ketika akan beraktivitas. Contohnya apa? Misalnya kita mau melakukan pekerjaan, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oh, tidak menulis, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau baca, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pertanyaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan jika kita lupa membaca bismillahirrahmanirrahim sewaktu makan? Mengulangi. Tengok di paling bawah itu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, jika seseorang meninggalkan membaca bismillah di awal karena sengaja lupa dipaksa tidak mampu mengucapkannya karena sesuatu alasan, lalu ia bisa mengucapkan di tengah-tengah makannya, maka dianjurkan mengucapkan bismillah awalahu wal akhiruhu. Ya, itu artinya. Jadi tak apalah kita mengulangi lagi kan gitu kan? Udahlah, nanti sajalah ulangi lagi aku makan. Allahumma barik lana fi ma udah. Dah, itu amalan sunnah. Nah, jadi melakukan aktivitas rukun baca bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Tak berkah pekerjaan kita tadi kalau kita tak membaca bismillah, tak berkah. Kalau bahasa Inggrisnya tak perfect, tak sempurna. Yang selanjutnya apa lagi? Yang selanjutnya poin yang ketiga. Amalan yang ringan namun pahalanya besar. Poin yang ketiga adalah bersuci ketika hendak tidur. Di dalam Islam ada adab. Kalau kita buka kajian mengenai tentang pembahasan adab tidur, Islam telah mengatur itu. Apa saja sih adab tidur itu? Yang pertama, bersuci. Dengan cara apa? Berwudu. Yang kedua apa? Yang kedua, tidur itu tak boleh tengkurap. Tahu tengkurap? Telangkup. Itu tidur setan itu. Tapi kalau di sini alhamdulillah tak ada itu yang mengamalkan. Yang selanjutnya apalagi adab selanjutnya, ketika kita masuk ke dalam kamar kita, maka tempat tidur kita itu dikibas-kibaskan pakai ujung kain. Itu adab ketika hendak tidur. Hanya saja di sini saya membahas mengenai tentang bersuci ketika hendak tidur. Jadi ketika kita hendak tidur, maka berwuduklah kita dulu. Berwuduk. Yang keempat, yang terakhir,
mengamini sholatnya imam. Seperti apa contohnya? Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kita jawab amin. Itu ketika sholat berjamaah. Jadi 4 amalan ringan namun pahalanya besar, dan ini merupakan hal-hal yang selalu kita kerjakan, namun ada kalanya kita lupa untuk mengamalkannya. Sebelum saya lanjut ke lembaran kedua, ada di sini yang ingin diskusikan atau ingin dibahas, saya persilakan. Ya, ada lagi? Satu orang? Oke, ada ya. Alhamdulillah semua sudah paham semua. Saya suka yang begini. Makanya begitu tadi saya melangkahkan kaki saya kemari, Bu, saya tengok, masya Allah, ini penuntut ilmu ini seperti Imam Bukhari, tak pernah bawa pena, tak pernah bawa buku ketika belajar. Masya Allah. Oh, bawanya. Ketika kita tidak hafal doa tersebut, maka disarankan hafallah, walaupun sedikit yang sudah hafal. Awal belajar. Tapi jangan seperti status yang tadi, Bu, ya, awal ke akhir. Jadi kenapa seperti itu? Karena kan menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, namun di sini kan al-insanu fi mahalil khata' wa nisyan, kata pepatah Arabnya, bukan hadis ya, kata pepatah Arab. Manusia itu tidak luput dari kata salah dan lupa. Nah, maka dari itu lancar kaji karena diulang. Jadi jawabannya adalah hafal semampu kita, baca semampu kita. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Habis? Habis satu saja. Alhamdulillah kalau begitu. Ini sampai jam berapa ini off-nya Ustaz? Saya tahu semua soalnya kalau begini. Kalau tidak ada, masuk kita lembaran kedua. Sembari nanti ibu pikirkan apa pertanyaan yang terdapat di hati kita masing-masing. Lembaran kedua ini, Bu, sholawat syifa. Sholawat syifa. Apa itu sholawat syifa? Syifa artinya apa? Obat. Jadi ketika kita memiliki penyakit, nah itu, Bu, di bawah itu. Sholawat ini merupakan lafaz sholawat penyembuh lahir dan batin. Penyembuh lahir dan batin. Mungkin pada diri kita nih, Bu, ada penyakit hati yang tak bagus. Contohnya apa? SMS. Apa itu SMS? Sonang maning orang susah, susah maning orang sonang. Sonang maning orang susah. Ada orang susah sonang dia. Alhamdulillah cocoknya itu. Kalau bisa mati dia dulu. Atau kebalikannya, susah maning orang sonang. Contohnya apa? Kawan membeli kipas angin dia yang kepanasan. Kawan membeli AC dia kedinginan. Nah, ini bahaya ini. Sifat-sifat hati beginilah harus ditepis. Salah satunya apa? Melalui amalan. Dan menurut sebagian pendapat dibaca sebanyak 400 kali, maka penyakit tersebut akan sembuh atas izin Allah. Boleh dibaca 2000 kali, boleh dibaca 400 kali. Tak bisa 2000 kali, kita baca 5000. Tak mau baca boleh. Tak bisa 400 dibaca 200, tak bisa dibaca 200 100, tak bisa 100, tak bisa 200, udah sekali. Yang penting dibaca. Bagaimana nadanya? Tahu yang membacanya? Abu Allahumma
Alhamdulillah. Udah hafal ibu semua ya? Hafal? Menengok. Sholawat ibu banyak. Ada namanya sholawat tibil qulub, ada namanya sholawat nariyah. Kalau sholawat nariyah itu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman, itu namanya sholawat nariyah. Kalau ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini sholawat syifa. Sholawat syifa ini bukan hanya diperuntukkan untuk penyakit hati saja. Bukan diperuntukkan untuk penyakit hati saja, tapi diperuntukkan untuk penyakit yang di luar daripada itu, penyakit fisik. Tidak fasih berbicara, maka bolehlah diamalkan sholawat ini. Jadi sholawat syifa ini banyak fadilah-fadilahnya. Jadi harapan kita bersama, marilah kita amalkan sholawat syifa atau sholawat tibbil qulub. Ada yang ingin bertanyakan masalah sholawat tibbil qulub ini? Kita hari ini diskusi ya. Entah mana tahu di antara kita ini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah sama sekali kita dapatkan jawabannya, maka dari itu bisalah kita tanyakan di majelis yang mulia ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ulangi lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gimana? Bisa ya? Insya Allah. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau ibu tak mau bertanya, saya perpanjang sedikit waktu ya. Gitu. Jadi kalau ini kita punya anak tapi kita belum tahu anak kita yang belum sempurna lah baca sholatnya.
kita berimam sama dia boleh. Mengajarkan dia sendiri sholat berjamaah, tapi tidak berimam tapi dia berjamaah. Untuk mengajarkan anak tersebut supaya membiasakan diri untuk sholat, boleh. Boleh, hanya saja bukan berimam kita sama dia. Iya, tapi kita nggak boleh berimam. Iya. Boleh. Seolah-olah dia jadi pemimpin di dalam sholat itu. Padahal tidak, kita adalah sendirian sholatnya. Oh gitu ya. Iya. Nggak boleh kita bilang berimam ke dia. Usah. Hanya saja gini Bu, hanya saja kalau misalnya kita ucapkan sama dia, omak mau berimam samamu. Tapi niat kita bukan makmum. Iya. Tapi dia kita jamaah gitu. Enggak, sendirian. Sendiri. Karena kan dia tidak memiliki kriteria dalam hal imam. Dia belum berani. Iya. Yang pertama dia sudah dikenal belum? Udah. Yang kedua bacanya seperti apa? Kurang lah Ustaz. Namanya. Jadi seperti ini Bu. Kalau misalnya kita ragu dalam hal tersebut sudah sendirian kita melaksanakan sholat tersebut. Maksudnya walaupun dia posisi menjadi imam, kita makmum, hanya saja di sini di dalam niat kita itu sholatnya sendirian, walaupun dia menjadi imam di depan. Tapi kalau misalnya kita melihat bacaannya bagus, ya udah silahkan menjadi imam. Karena kan salah satu ciri khas syarat kriteria imam tersebut adalah fasih bacaan dan bagus tajwid. Paham gitu? Tapi boleh kan? Boleh. Jawabannya adalah boleh. Tak ada lagi Bu. Dalam hitungan hari, 1 minggu itu adalah 7 hari. Dalam hitungan hari, 1 minggu itu adalah 7 hari. Di antara 7 hari ini ada namanya penghulu hari, yaitu hari Jumat. Hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu terkategori sebagai penghulunya hari, induknya hari? Kenapa tidak hari Senin? Kenapa tidak hari Selasa? Kenapa tidak hari Ahad? Hari Ahad adalah Minggu. Kenapa mesti hari Jumat? Di dalam kitab Tadbirul Mufilin dijelaskan. Yang pertama, Nabi Adam dulu diciptakan di hari Jumat. Nabi Adam itu diletakkan di surganya Allah di hari Jumat. Nabi Adam itu wafat di hari Jumat. Orang yang berdoa di hari Jumat cepat dikabulkan doanya. Dan yang terakhir, kiamat itu terjadi di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ketika masuk hari Jumat, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya memperbanyak sholawat. Sholawat itu banyak Bu, bervariasi, bukan hanya itu saja. Tanpa kita sadari Bu, mulut kita ini mengantarkan kita ke nerakanya Allah. Tanpa kita sadari, mulut kita ini mengantarkan kita ke surganya Allah. Tanpa kita sadari, karena kan mulutnya nanti membawa kita berjumpa dengan Rasulullah. Ketika kapan mulut kita mengantarkan kita ke surganya Allah? Ketika berkata-kata baik, jujur. Ketika kapan mulut kita mengantarkan kita ke nerakanya Allah? Menggosip, memfitnah, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Ini mulut. Dan yang terakhir, ketika kapan mulut kita ini mengantarkan kita berjumpa dengan Rasulullah? Ketika mulut kita ini selalu bersolawat. Jadi ketika masuk hari Jumat, memperbanyak solawat. Selanjutnya apa lagi? Membaca Quran surah Al-Kahfi. Itulah amalkan. Sebetulnya masih banyak lagi fadilah-fadilah, amalan-amalan yang harus kita kerjakan di hari Jumat. Namun di sini mungkin di antara kita ini tak sempat mengamalkan. Ini sebentar lagi mau puasa Bapak. Kalau tak silap saya dalam kalender itu tanggal 13 April. Waktu itu cepat berjalan. Maka dari itu tak boleh kita sia-siakan waktu tersebut. Kenapa kita tidak boleh menunda-nunda kebaikan? Kenapa kita tidak boleh menunda-nunda sholat? Kita tidak tahu apakah ketika kita tunda sholat kita itu kita masih diberikan Allah nafas. Maka dari itu ketika ada hal yang baik jangan ditunda-tunda. Tahu seperti datang ke sini dulu.
Udahlah nanti sajalah jam 4 saja, begitu nanti orang tuh pulang awak datang menunjukkan buku katanya. Jangan. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan dalam hal ini? Seputar materi kita Bu ya, seputar materi kita. Ingat, 4 amalan. Yang pertama apa? Mendengarkan. Yang kedua, membaca basmalah. Ketiga, beraktivitas. Yang ketiga, bersuci ketika hendak. Yang keempat, mengamini sholatnya imam. Mengamini sholatnya imam. Ini merupakan amalan yang selalu kita kerjakan kalau bisa setiap hari. Ada lagi? Kalau tak harus saya tutup. Udah? Alhamdulillah. Mungkin ini saja ceramah kita, kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Kita tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita menampung kedua tangan kita, berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita doakan hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wad dunya wal akhirah وعافية في الجسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا والمعلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.